Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Model Strategi Pembelajaran PAI dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mazidah Delita Sofiana, dan teman saya, Khofifa. Kami mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Model Strategi Pembelajaran Kooperatif. Model strategi pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 4 macam pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar model strategi pembelajaran kooperatif. Yang kedua, alasan memilih model strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Yang keempat, implementasi model strategi pembelajaran kooperatif. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama dari konsep dasar model strategi pembelajaran kooperatif. Konsep dasar model strategi pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 5 macam subbab. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran kooperatif. Yang kedua, prinsip dasar dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang keempat, tujuan pembelajaran kooperatif, dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan konsep belajar kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan sebagai latihan hidup di masyarakat. Falsafah yang mendasari pembelajaran cooperative learning dalam pendidikan adalah Homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di samping model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya, prinsip dasar dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif sebagai berikut. A. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. B. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. C. Setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. D. Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. E. Setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Sedangkan ciri-ciri model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. A. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. B. Kelompok dibentuk dari siswa yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan, gender, jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda. C. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. D. Dalam pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat,
saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman. Unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David Johnson, ada 5 unsur dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu A. Positive interdependency atau saling ketergantungan positif. B. Personal responsibility, tanggung jawab perorangan. C. Face-to-face promotive interaction, yaitu interaksi promotif. D. Interpersonal aktif, yaitu komunikasi antar anggota atau keterampilan. E. Group processing, yaitu pemrosesan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran, yaitu A. Hasil belajar akademik. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping itu juga memberi keuntungan bagi siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. B. Penerimaan terhadap perbedaan individu atau keragaman. Diharapkan dengan pembelajaran kooperatif ini dapat menerima secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. C. Pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja dan berkolaborasi. C. Strategi pembelajaran kooperatif. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, adanya peserta dalam kelompok. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat siswa, dan pengelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apapun yang digunakan, tujuannya adalah pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Upaya belajar adalah segala aktivitas siswa untuk meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. Aspek tujuan yang dimaksud untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Melalui tujuan yang jelas, setiap anggota kelompok dapat memahami sasaran setiap kegiatan belajar. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. SPK ini merupakan strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan oleh para ahli pendidikan untuk digunakan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Setiap sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok
Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Nah, ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan impersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. SPK mempunyai dua komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif dan komponen struktur insentif kooperatif. Tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, sedangkan struktur insentif kooperatif merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Strategi pembelajaran kooperatif ini bisa digunakan manakala yang pertama, guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam belajar. Kedua, jika guru menghendaki seluruh siswa, bukan hanya siswa yang pintar saja, untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga, jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya dan belajar dari bantuan orang lain. 4. Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. Yang kelima, jika guru menghendaki meningkatkan motivasi siswa dan menambahkan tingkat partisipasi mereka. Yang terakhir, yakni jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, menemukan berbagai solusi pemecahan. Selanjutnya, subbab yang terakhir yakni implementasi pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Dalam hal ini, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan mendemonstrasikan atau melalui bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Dan yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. Mengingat begitu banyaknya keterampilan sosial yang didapat melalui pembelajaran kooperatif, model pembelajaran ini mulai diterapkan pada siswa, bahkan beberapa pakar telah melakukan penelitian serta pengembangan tentang model pembelajaran ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Starr. Dalam penelitiannya di beberapa sekolah dasar di Amerika menemukan bahwa menggunakan model pembelajaran kooperatif ini mendorong tumbuhnya sikap kesetiakawanan dan keterbukaan di antara siswa. Penelitian ini juga menemukan bahwa model tersebut mendorong ketercapaian tujuan dan nilai-nilai sosial dalam pendidikan social studies. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.